Clandestine atau bergerak secara diam-diam menjadi strategi pemenangan pasangan Prabowo-Hatta. Bergerak tanpa harus mengumbar cara ke media dinilai mampu meningkatkan popularitas dan elektabilitas pasangan itu. Berikut penuturan Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo-Hatta, Mahfud MD, kepada rekan Rudi Andano. Pak Mahfud, ini kalau kita bicara soal kampanye kan sebentar lagi ini untuk Pilpres sudah akan dimulai, Pak. Iya. Nah, ini strategi pemenangan yang akan dipakai untuk Prabowo-Hatta apa? Kalau di dalam ilmu peperangan ya, sebagai seorang mantan Menhan, saya katakan strategi itu tidak boleh diceritakan ke orang. Justru kita harus mencuri strateginya orang itu apa, gitu. Oleh sebab itu strategi yang secara prinsip tentu kita pedomani, tetapi secara umum saja ingin saya katakan bahwa kami melakukan strategi seperti kampanye-kampanye yang lebih bersifat instan, masuk ke kantong-kantong masyarakat secara langsung. Sedangkan yang rame-rame di TV itu sekedar untuk membangun opini saja. Tetapi yang sesungguhnya kami lakukan masuk secara instan ke kantong-kantong masyarakat yang mungkin banyak tidak diliput oleh media massa. Dan ya Anda masyarakat bisa melihat hasilnya. Sekarang itu kan tingkat elektabilitasnya udah dekat. Dulu kan jauh ya, 3 minggu yang lalu jauh sekali. Nah sekarang satu hasil penelitian sudah tinggal 3 atau 4. Mungkin 3 minggu ke depan itu sudah mudah-mudahan bisa melampaui dengan strategi serangan-serangan instan itu. Tentu yang kami gunakan adalah serangan udara dan darat. Nah serangan darat itu ya kampanye-kampanye terbuka di publik gitu ya. Kemudian secara instan kita punya relawan-relawan yang masuk memberi keyakinan kepada rakyat secara orang per orang, inilah yang Anda butuhkan dan ini yang dijanjikan. Nah itu yang kita lakukan ke tengah-tengah masyarakat sekarang. Kami bersyukur sekarang serangan udara bisa menjadi lebih kuat karena keadaannya menjadi lebih imbang. Dan sebagai komandan pimpinan tentu saya optimis peperangan ini akan berakhir dengan baik dan memberi kebaikan bagi kami. Dan sengit tentunya, Pak ya? Pasti sengit, sekarang saja sudah sengit. Ya. Nah kalau kita tadi mengutip pernyataan dari Pak Mahfud yang akan masuk ke kantong-kantong masyarakat. Nah ini kantong-kantong masyarakat yang seperti apa sih Pak yang akan dituju oleh tim Prabowo-Hatta ini? Jadi kalau Anda sebut kantong-kantong kekuatan masyarakat itu apa? Itu berbeda-beda, tergantung wilayahnya. Isunya juga bisa berbeda-beda. Misalnya kalau untuk Jawa Timur misalnya ya, kita bangun kampanye pembangunan agama yang bertumpu pada pluralisme aswaja misalnya. Itu kebutuhan masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tapi kalau Anda masuk ke daerah misalnya dekat-dekat Jakarta, itu tentu kebutuhan bagi kaum buruh. Jakarta, Tangerang, Bekasi, itu kita bicara soal buruh. Meskipun semuanya sama pentingnya, tetapi titik berat untuk penyampaian materi kampanye itu berbeda untuk masing-masing daerah, itu saja. Ya, tadi kalau Anda mengatakan bahwa akan memasuk kantong-kantong masyarakat ini, apakah dilakukan secara masif, artinya mengumpulkan banyak orang di satu tempat semacam kampanye terbuka seperti itu, atau mengumpulkan massa di sebuah tempat seperti itu, atau juga dilakukan secara door to door ke masyarakat gitu? Jadi clandestine, jadi kita masuk langsung ke masyarakat dan kita punya pasukan dan relawan yang sekarang sudah bekerja untuk itu. Nah, kampanye terbuka dengan mengumpulkan orang itu sekedar untuk pembentukan opini. Mereka yang hadir itu kan biasanya yang sudah memilih, yang sudah punya pilihan. Saya hadir ke kampanyenya Pak Prabowo, saya hadir ke kampanyenya Pak Jokowi. Sebenarnya itu lebih bersifat entertain aja sebenarnya. Tapi yang lebih penting itu clandestine. Pak Mahfud, kalau kita bicara soal visi misi ini kalau saya baca ini kan judulnya kurang lebih upaya penyelamatan bangsa gitu, visi misi yang disampaikan oleh KPU. Apakah memang negara ini memang sedang dalam masalah sakit seperti itu yang memang harus segera diselamatkan menurut visi misinya Prabowo-Hatta? Sekarang ini bangsa kita terancam oleh pertama jatuhnya martabat, yang kedua perpecahan. Jatuhnya martabat itu kita itu terasa didikte oleh kekuatan-kekuatan luar secara agak berlebihan.
Itu disebabkan karena pemimpin-pemimpin kita sendiri di masa lalu tidak mampu melindungi martabat bangsanya, sehingga bangsa kita di luar itu dilecehkan aja oleh bangsa lain, didikte. Nah, kita tidak punya masalah dengan asing. Konstitusi kita tuh menyatakan tidak mungkin suatu negara termasuk Indonesia itu anti asing, karena Indonesia ini hidup di tengah-tengah realitas masyarakat internasional. Tetapi juga harus menjaga jangan sampai asing itu mendikte kita dan menguasai kita dengan sesuka-sukanya, karena kerjasama kotor dengan para pemimpin-pemimpin kita, para birokrasi kita di dalam negeri. Nah, itu satu. Yang kedua, memang perpecahan dari dalam. Sekarang ada ancaman misalnya munculnya gejala radikalisme, intoleransi terhadap dari satu kelompok terhadap kelompok lain. Itu kan berbahaya bagi masa depan Indonesia, sehingga itu yang harus diselamatkan. Pelecehan dan intervensi asing serta perpecahan dari dalam. Ya, yang menjadi permasalahan utama, yang menjadi prioritas bagi Prabowo Hatta, apa? Yang menjadi prioritas tentu kesejahteraan. Oleh sebab itu sekarang yang pertama itu bersihkan dulu birokrasi, kemudian menata agar kue yang besar ini tidak menumpuk di satu kelompok kecil, tetapi juga bisa menetes, bisa terbagi ke masyarakat. Dan itu harus dimulai dari penataan birokrasi. Saya bicara dengan Pak Prabowo sebelum menerima penunjukan saya sebagai ketua tim Kamnas. Saya katakan, Pak Prabowo, ini sudah saya baca visi misinya, programnya bagus, tetapi saya katakan saya ingin memberi tawaran. Semua ini program yang seperti ini sejak dulu sudah ada, tetapi yang tidak ada itu adalah penegakan hukum. Oleh sebab itu ini program ini harus dinyatakan bingkai dari seluruh program ini adalah penegakan hukum, sehingga pelaksanaannya dilaksanakan oleh penegakan hukum. Dan penegakan hukum itu kuncinya ada di birokrasi harus bersih, kemudian pemimpin tidak boleh tersandra. Demikianlah perbincangan saya dengan Ketua Tim Kampanye Nasional Pasangan Prabowo Hatta, saya Rudi Andanu untuk Let's Vote.